Timothy Keller menulis bahwa Injil itu adalah sebuah kabar baik, tapi kabar baik. Yang dari awal tadi sampai dengan pertengahan ini kita nyanyikan terus. Bahkan kita beri komitmen di akhir dari pujian kita itu. Selama ku hidup hanya untuk Tuhan, Tuhan hanya hidup untukku. Dan selama pujian itu dinaikkan, saya bilang Tuhan kuatkan saya, kuatkan kami semua untuk hidup bagimu. Ya saudara-saudaraku, Injil itu sebuah kabar. Jadi kabar itu bukan peristiwa ya saudara-saudaraku. Kabar itu sebuah peristiwa. Kabar itu bukan perintah, kabar itu bukan nasihat. Sekali lagi ya. Jadi kalau kabar atau peristiwa itu bukan perintah. Kabar atau peristiwa itu bukan sebuah nasihat, bukan. Kabar atau peristiwa adalah, kenapa sampai saya katakan, kabar atau peristiwa bukan perintah, bukan nasihat. Tapi kabar atau peristiwa itu adalah sebuah peristiwa, kejadian yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Jadi kalau bicara tentang kabar apa saja dalam hidup kita yang umum saudara-saudaraku. Waktu kita bicara kabar, itu sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Artinya kalau sudah terjadi apa saudara-saudaraku? Sudah lewat. Ya, kita nggak bisa bicara kabar ke depan. Kabar yang diberitakan di media sosial dimanapun, itu adalah sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Dan kalau ada sebuah kabar atau sebuah peristiwa dalam hidup kita ini, kabar atau peristiwa itu gak bisa dirubah-rubah. Sebab sudah terjadi di belakang. Sudah terjadi di belakang. Sudah terjadi pada waktu yang lalu, kabar atau peristiwa. Oleh sebab itu, dia bukan perintah. Jadi kalau perintah itu bisa diubah. Ketika saatnya belum tiba bisa mengalami pengubahan dari perintah. Kalau nasihat apalagi. Nasihat itu bukan perintah. Nasihat itu bukan kabar. Kenapa? Nasihat itu bukan peristiwa. Kenapa? Nasihat itu belum terjadi. Ya, kalau perintah itu juga belum terjadi. Tapi karena sebuah kabar atau peristiwa itu sudah terjadi. Oleh sebab itu perintah masih bisa diubah-ubah. Sebab belum terjadi. Yang kedua, nasihat masih bisa diubah-ubah sebab belum terjadi. Tapi kalau sebuah kabar nggak bisa diubah-ubah, saudara-saudara. Mana bisa sebuah kabar, sebuah berita kita ubah? Ya saudara-saudaraku, nggak bisa. Indonesia menang dari Bahrain. Berapa ya? 1-0 ya. Ibu di belakang sana suka nonton bola juga ke saya ya. Puji Tuhan. Indonesia menang dari Bahrain itu berapa hari lalu kan? Itu sebuah kabar bukan? Itu sebuah kabar, bisa dirubah? Cannot, nggak bisa dirubah. Yang namanya kabar nggak bisa dirubah. Tapi kalau ada satu nasihat yang datang kepada kita, itu bisa saja nasihat itu mengalami perubahan. Atau apalagi perintah. Ya. Jadi kalau kabar itu tidak bisa dirubah-rubah. Itulah Injil. Injil itu sebuah apa? Kabar. Kabar apa? Kabar baik. Kalau perintah bisa ditambah, bisa dikurang, ya, bisa diubah perintah. Nasihat bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa diubah-ubah. Tapi kalau kabar yang sudah lewat, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang-kurangin. Sebab itu bicara tentang sebuah fakta. Apa saudaraku? Fakta. Fakta itu sudah terjadi. Dan kalau sudah terjadi, tidak bisa diubah. Ya saudara-saudaraku, pasti nggak bisa diubah. Saudara tahu? Indonesia sama Bahrain. Berapa kedudukannya? 1-0. Yang menang Indonesia. Saudaraku,
kabar apa bagi Indonesia? Kabar baik. Tapi kabar apa buat Bahrain? Kabar buruk. Kabar itu netral. Kabar itu apa? Netral. Respon kita lah yang menentukan kabar itu netral, buruk atau baik. Kabar itu nggak ada pengaruhnya. Kalau yang dengar Indonesia menang 1-0, itu bangsa Amerika misalnya, netral aja mereka dengar, oh Indonesia menang. Ya, tapi bagi Indonesia itu sebuah berita baik. Bagi Bahrain itu apa saudara-saudaraku? Berita buruk. Kabar baik, kabar buruk. Kabar nggak bisa dirubah-rubah, tapi kabar hanya bisa direspon. Hanya bisa di apa saudaraku? Dikasih respon. Respon pertama, engkau setuju sama kabar itu, ya kau dukung. Engkau mendukung kabar itu, kalau engkau setuju. Tapi kalau engkau nggak mendukung, ya nggak usah setuju. Kan gitu. Tapi engkau nggak bisa rubah-rubah loh sebuah kabar, nggak bisa. Karena itu sudah terjadi, sudah lewat, lampau waktunya. Ya toh? Saudara-saudaraku seperti cerita tadi. Ya, ada sebuah peristiwa, tergantung responnya. Nah, begitu juga dengan Injil tadi bicara. Injil itu sebuah apa? Kalau Timothy Keller bilang itu sebuah kabar baik. Kabar baik itu apa? Saking baiknya. Sampai terjemahan aslinya dalam Evangelion tuh, kalau Injil itu terjemahan aslinya bilang kabar baik yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Saking jadi kabar baiknya. Injil itu kabar baik, ada kata Injil ya, Injil. Itu kan kata Injil itu artinya kabar baik yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Apa kabarnya? Sudah tahu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga apa? Dikaruniakan anak yang tunggal Tuhan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah kabar. Hanya bisa direspon. Enggak bisa ditambah-tambah. Enggak bisa dirubah-rubah. Enggak bisa juga dikurang-kurang kabar Injil itu. Sebuah kabar kan tadi saya sudah katakan enggak bisa dirubah-rubah. Enggak bisa ditambah-tambah. Enggak bisa dikurangi. Begitu juga dengan Injil. Injil itu sebuah kabar ribuan tahun lalu. Yesus sudah mati bagi dosamu dan dosaku. Siapa yang percaya kepadanya masuk surga. Itu enggak bisa dirubah. Enggak bisa juga ditambah-tambah dengan kemampuanmu. Dengan apa yang engkau miliki, gak bisa. Apalagi dikurangi, itu sudah bukan kabar namanya. Ya saudara-saudaraku, dan Yesus hadir kasih tahu, hey ada kabar baik, aku mengasihimu. Tahukah engkau bahwa Yesus mengasihi siapa? Engkau dan aku. Kalau saudara lihat tadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan orang percaya. Akan orang percaya? Bukan. Tapi akan siapa? Dunia ini. Saudaraku, kasih Yesus selesai buat dunia. Masalahnya, dunia responnya ada yang menerima, ada yang tidak. Ya, kasih Yesus selesai untuk dunia. Buat yang percaya, tapi jangan salah, buat orang yang tidak percaya pun kasih Yesus selesai. Saudara, apakah Tuhan mengasihi kita sekarang? Ya. Apakah Tuhan mengasihi kita di bawah sana di Mall Season City bagi banyak orang yang sedang jalan dan sedang menikmati hidup? Apakah Tuhan Yesus punya kasih yang sama dan kurang atau bertambah-tambah kepada mereka? Satu, selesai kasih Tuhan kepada manusia. Respon manusialah yang menentukan kasih Tuhan. Itu yang dibicarakan dalam pujian penyembahan dari awal sampai akhir. Pertengahan maksud saya. Itu yang dibicarakan tentang kasih Yesus. Sehingga banyak komitmen bisa keluar. Pencipta lagu yang terakhir itu siapa namanya? Kalau ku hidup bagimu,
hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara pikir dunia bisa jauhkan kasih Tuhan dari engkau? Gak bisa. Dunia gak bisa menjauhkan kasih Tuhan dari engkau. Tapi dengar, engkau bisa menjauhi kasih Tuhan. Dari mana saudara? Responmu terhadap kasih itu. Siapa penciptanya? Sari Simorangkir. Saya ingat tuh lagu Sari Simorangkir. Dia dipakai luar biasa. Waktu dia nyanyi pujian ini dan beberapa pujian, itu kebetulan saya lagi datang dan dengar kesaksiannya. Dia sedang mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa dalam hidupnya. Pergumulan yang dahsyat. Saudara tahu Sari Simorangkir ya, penyanyi yang dipakai Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, hidupnya hampir tidak mempunyai harapan. Kenapa? Suaminya yang dia kasihi, yang pendapatan satu-satunya, saudara mungkin sudah dengar cerita ini atau belum mungkin. Suaminya yang satu-satunya menjadi pusat kehidupan keluarga, itu seorang pilot. Kena penyakit mata dan buta total. Itu keluar tuh lagunya. Kuah lagunya. Salah satu lagu lagi yang dia sampaikan itu, firman-Mu berkata Kau besertaku. Apa tuh? Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap apa? Saat ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Saya jadi ingat apa kata Musa. Sari ngomong begini, di tengah badai hidupku, karena Tuhan aku tidak akan menyerah. Saudara, saya nggak tahu sekarang lagi punya masalah apa, tapi dengar firman Tuhan ini. Di tengah badai hidup, jangan pernah menyerah. Ya saudara-saudaraku, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Sebab apa? Yesus mengasihimu. Dalam Korintus dikatakan pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu itu pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang akan tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, Dia akan memberikan apa? Jalan keluar loh. Jalan keluar loh. Persoalannya engkau dan aku responnya gimana? Saya ingat itu Musa firmannya dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa lagi bicara ini. Ya, Yosua, ini kan generasi Yosua ya. Yosua juga bicara ini, Tuhan bicara sama Yosua. Hei, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi ayat 6, ayat 7, ayat 8, itu katanya diulang-ulang terus loh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah. Dengarin generasi Yosua. Hari ini kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua diulang lagi sama Tuhan. Bahkan dalam kitab perjanjian baru pun ini diulang. Ini diulang lagi. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan. B. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani itu enggak dalam literasi, penulisnya enggak ketahuan. Ibrani itu dalam literasi, penulisnya tidak ditulis siapa. Enggak. Tapi banyak orang menduga ini Rasul Paulus yang tulis. Rasul Paulus yang tulis. Karena semua keadaan dalam Ibrani ini mirip-mirip
pernyataan iman, keadaan iman dalam perjalanan kehidupan mirip-mirip sama perjalanannya Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus tulis lagi menyalin ini. Dalam Ulangan 31 ayat 6, Rasul Paulus menulisnya kembali. Jadi dia sitir lagi tuh. Dia sitir lagi ayat 5b. Mulai dari karena Allah. Saya mau kita berbaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah berfirman, apa? Aku sekali-kali apa? Tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali. Sekali lagi saudaraku yang baca. Jangan suara saya aja yang keras. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tahukah saudara kalau saudara lagi bicara firman berkali-kali, saudara tahukah bahwa imanmu timbul? Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara baca, saudara orang dengar tapi saudara juga dengar. Kenapa saya suruh baca sekali lagi? Supaya iman saudara timbul. Sehingga engkau dapat kuat, teguh dalam kekuatan Kristus. Wow. Saya bersyukur saudara-saudaraku kepada Pak Gembala Pastor Immanuel yang menyampaikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman. Mestinya kan di awal ini ngomongnya ya, tapi gak apa-apa. Saya namanya Pendeta Kerry Putirai. Saya ada pelayanan saya di Gereja Bethel Indonesia di Tebet Barat dalam sana, di Tebet Barat. Jadi tempatnya di sini Jakarta Barat, di sana Jakarta Selatan. Ya saudara-saudaraku, jadi agak jauh. Tapi Tuhan tetap menyatukan kita dalam Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu, kalau saudara pernah tahu, tapi yang saya perhatikan yang umurnya sama saya mungkin hanya 1-2 orang ya. Yang lain kayaknya kalau 2 kali baru mau nyampe umur saya gitu. Mau nyampe maksudnya kelewatan. Saya usianya 64 ya, 64 ya. Kelihatan seperti 46 kan? Oh bukan ya. 64 usia saya. Ya. Jadi karena saya 64, generasi saya generasi baby boomers. Saudara tahu pembagian generasi baby boomers, generasi X, ya saudara tahu generasi Y atau milenial, terus muncul sampai ke generasi Z, dan terakhir sekarang yang cilik-cilik itu loh ya, cucu-cucu saya tuh, itu alpha. Ya itu. Jadi saya punya referensi beberapa himne zaman tahun dulu. Jangankan kalau Pastor Immanuel udah lahir atau belum, saya belum tahu tuh. Tahun 1868. Belum kan? Jangankan Pastor Immanuel, saya aja belum. Ya kan? Baru 46 tahun, coba kurangin mundurnya ya saudara-saudaraku. Ada seorang akibat membaca dikuatkan dengan ayat ini, seorang pencipta lagu namanya Austin Miles. Pencipta lagu kalau sekarang dibilang pencipta lagu, komposer. Tapi kalau dulu dibilang pencipta himne. Dia seorang tadinya apoteker. Terus jadi penerbit, penulis dulu, terus kemudian penerbit. Dan akhirnya pencipta lagu-lagu himne. Lagu-lagunya tuh sama generasi saya sangat terkenal. Ya, dia ciptain lagu. Ada lagu judulnya Song in the Garden. In the Garden. Mungkin saudara belum pernah dengar ya. Tapi kalau sudah dengar, meskipun gak hafal syairnya, saudara ikut buka mulut nyanyi gitu ya. Jadi gini. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the sun
of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His son, and the joy we share as we tarry there, no other has ever known. Saya lihat saudara saya nyanyi sepertinya memang saudara udah tahu lagunya ya. Belum ya? Belum tahu. Emang lagu zaman dulu itu. Tapi saudara tahu lagu ini dipakai oleh himne dan terus menjadi himne yang dipakai oleh beberapa gereja, mulai dari Katolik sampai Presbyterian. Bahkan gereja saya juga sering memakainya. Ciptaan-ciptaan dia. Pengalaman dia adalah pengalaman spiritual. Kenapa dia bisa tulis lagu ini? Dia lagi baca Yohanes 20 ayat 1 sampai 14 benar saudara-saudaraku. Ini masuk kepada cerita tentang tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saudara lihat baca Yohanes 20 ayat 1 14 dalam ayat 1 sampai 10, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 ditulis ini tentang kapan ini? Setelah Yesus bangkit. Ya, waktu Yesus dikubur terus Yesus bangkit. Saudara tahu ceritanya? Siapa yang ke kuburan waktu Yesus bangkit? Siapa yang pergi ke kuburan waktu Yesus bangkit? Dalam Yohanes itu dikatakan situ Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan ibu Yohana atau Salome. Mereka bertiga datang ke kuburan, mereka cari Yesus, udah gak ada Yesus. Mereka pulang, mereka kasih tahu murid datang lagi. Cari lagi Yesus, gak ada Yesus. Kemudian murid-murid balik pulang. Semua yang di kuburan itu balik pulang. Kalau saudara baca benar-benar ayatnya, tahukah saudara siapa yang gak pulang dari kuburan? Waktu lihat Yesus sudah gak ada di kubur. Ini cerita sekolah minggu ini. Satu-satunya yang gak pulang adalah Maria Magdalena. Maria tetap di kuburan. Kalau saudara baca perikop itu, Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Waktu Yesus deketin kubur, tiba-tiba dia lihat ada dua malaikat pakaian putih duduk. Dia lihat kubur kosong di tempat mayat kaki Yesus. Malaikat nanya, "Bu, kamu nyari siapa?" Kan gitu ya? "Bu, kamu nyari siapa?" Tahu gak Maria ngomongin, "Tuhanku sudah diambil dari orang." Diambil orang dan gak tahu dia di mana diletakkan. Sudah tahu? Yesus bangkit, tapi responnya terbalik. Relevan bagi engkau dan aku. Sering Yesus melakukan perkara ajaib, tapi ketika kita berdoa, kita mencari di mana Yesus, sepertinya Yesus gak ada, jauh. Seperti kata Maria Magdalena tadi, Tuhanku jauh dari aku, diambil orang, gak tahu di mana dia diletakkan. Yesus langsung ngomong sama dia. Waktu Yesus ngomong dikira apa saudaraku? Penunggu taman. Waktu dia ngomong gini, Maria. Waktu Yesus ngomong sama dia gini, Maria. Maria. Maria awalnya gak tahu. Dia kira itu Yesus penunggu taman. Yesus panggil lagi sekali, Maria. Tahu gak saudara? Di saat yang kedua kali dia dengar suara Yesus. Dia balik. Dia bilang, Rabuni. Rabuni. Saudara tahu?
jangan cepat-cepat meninggalkan firman Tuhan. Meskipun banyak orang sudah banyak yang putus asa. Meskipun banyak orang yang mengalami masalah. Atau engkau dan aku pun punya masalah. Jangan terlalu cepat-cepat meninggalkan masalahmu. Tetap berada dalam hadirat Tuhan bersama Yesus. Nanti dengar, Yesus akan menyapamu. Engkau susah mendengar suara Yesus kalau fokusmu kepada masalah dan persoalan. Tapi engkau ketika mengarahkan hatimu kepada Yesus, maka engkau akan dengar suara. Waktu Austin Miles baca ayat itu, Maria, dia tanya gitu. Waktu Arya, Austin Miles seperti mengalami sebuah pengalaman spiritual. Dia seperti ada di taman itu. Dan dengar baik, dia berjumpa langsung dengan Yesus saat itu. Ketika dia baca itu, dia seperti kembali ke dalam taman. Dia seperti ada dalam taman itu. So that's why dibilangnya gini, I come to the garden alone while the dew is still on the roses. Dia bilang gini, saya kok tiba-tiba ada dalam taman waktu embun-embun masih bergelantung di bunga mawar. Dia seperti berada di taman di mana Yesus dikuburkan. Sudah tahu? Dia seperti berjumpa lagi dengan Tuhan. Ya saudara-saudaraku. And the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. Waktu dia di taman, embun masih di atas daun bunga mawar, tiba-tiba dia dengar anak Allah berkata sama dia, the Son of God discloses. Jadi putra Allah, siapa putra Allah? Yesus. Ini Austin Miles, bukan Maria Magdalena. Tiba-tiba suara Yesus dia dengar. Dan refnya bilang gimana? And he walks with me and he talks with me. Sudah tahu? And he walks with me and he talks with me. Austin bilang gini, saya berjalan dengan Yesus dan saya ngobrol dengan Yesus tentang banyak hal. Dia seperti berada di taman itu lagi. Dan dia dengar Yesus berkata-kata baginya. Yesus bukan cuma berkata-kata. Yesus berjalan dengan dia. Yesus berkata-kata dengan dia. Dan dia teruskan pujiannya. And he tells me I am his own. Austin Miles bilang gini, Yesus bilang ke saya itu miliknya. Ya, Yesus bilang, you belong to me. Saya milik, engkau milikku. Wow, dia dikuatkan dengan segala masalah yang dia peroleh itu, tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan. Kenapa saudaraku? Dia dengar langsung suara Yesus. Dalam taman itu. Di mana dia dengar di taman itu? Ketika dia buka firman Tuhan. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Saudara tahu kalau saudara bicara sama Yesus, sukacita, kalau Yesus bicara sama saudara, sukacita, damai sejahtera yang dia bicara ke saya, itu gak ada satu orang pun yang bisa tahu dan
merebutnya darimu dan dariku. Betapa pentingnya engkau dan aku, every day, every hour, ketemu Yesus. Jangan cepat-cepat masalah dan persoalan meninggalkan engkau dari Yesus. Austin Miles tulis ini kenapa? Karena dia ngalamin itu. Saya rindu saudara ngalamin ini di dalam kehidupanmu. Dan tiba-tiba saja penyakit saudara disembuhkan. Dan tiba-tiba saja persoalan saudara dijawab Tuhan. Dan tiba-tiba hati saudara dihiburkan. Dan tiba-tiba saudara masalah-masalah hubungan-hubungan saudara yang rusak dipulihkan Tuhan Yesus. Itu sebuah kabar baik yang sudah diberitakan ribuan tahun yang lalu. Jangan pernah meninggalkan kabar itu. Sebagai penutup saudara-saudaraku saya mau ngasih tahu. Waktu dibilang ini, and the joy we share as we tarry there, no others has ever known. Gak ada satu orang yang bisa tahu. Sukacita, damai sejahtera, pesan-pesan Tuhan kepada kita yang bisa tahu cuma kita. Karena kita berjumpa pribadi dengan Yesus. Karena kita berjumpa pribadi dengan Yesus. Dengar ya, kalau kita sudah berjumpa pribadi dengan Yesus, nggak ada satu orang pun yang bisa tahu apa yang kita alami dalam sukacita dan damai sejahtera. Saya teringat ayat itu waktu dia bilang, and the joy we share as we tarry there, no others has ever known. Saya ingat di Yohanes 20, saya ingat di Matius ya, di Lukas 10, saya ingat sekali, ayat 41 dan 42. Ini baca bersama saya. Waktu dia bilang, and the joy, waktu dia tulis, terus dia habis ciptakan lagu itu dan lagu itu jadi berkat bagi banyak orang. Sukacita, damai sejahtera, hal-hal yang dibagikan kepadaku, orang lain gak bisa menikmati kecuali aku. Tidak ada yang bisa kecuali aku. Saya ingat ayat ini. Lukas 10 ayat 41-42. 1, 2, 3. Bacalah saudara, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gak usah khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seperti kata Tuhan kepada Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Seperti kata Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan perkara-perkara, persoalan-persoalan, masalah, bahkan penyakit, bahkan hubungan, buat kita menjadi khawatir. Banyak perkara yang membuat kita jadi khawatir. Kenapa? Dengar baik. Yesus ngomong gini, Marta, Marta. Saya juga nih, Keri. Ke jemaat sini. Jemaat generasi Yosua, jemaat generasi Yosua. Kebanyakan khawatir sama masalah dan persoalan perkara-perkara yang semuanya kau coba pikirin. Gitu. Itu yang ngomong siapa? Yesus. Hari ini firmannya sama. Yesus bicara kepada engkau dan aku. Jangan khawatirkan dirimu dengan banyak perkara. Nah, ayat 42-nya baca yang keras. Karena 1, 2, 3 ayat 42. Sekali lagi. Maria, Marta sibuk kesana kemari pelayanan. Master sibuk nyiapin ini, sibuk. Sementara Maria ngapain? Duduk di depan kaki Yesus. Dengar apa? Yesus apa? Yesus bicara. Yesus, saudaraku, saudara harus punya waktu sama Yesus pribadi ya. Jangan cuma hari ini. Dengar saya ngomong, dengar Pastor Immanuel atau pendeta-pendeta sini, atau pas mau mimpin pujian, atau hari-hari tertentu. Tiap hari ya, tiap hari. Saudara harus duduk, ada waktumu tuh duduk, dengar Tuhan ngomong apa, caranya dari mana? Dari firman, baca firman, baca. Dan dengar kalau Tuhan sudah ngomong langsung ke engkau dan aku, dengar ya, ini yang Tuhan bilang, karena yang kita perlu cuma apa? Satu, ya. Bagian ini tidak akan bisa diambil dari kita. Sudah tahu, kalau Yesus, saya bilangnya gini,
Yesus sudah memberikan janji kepadamu. Bagian itu, enggak ada satupun termasuk iblis yang bisa mengambilnya daripadamu. Kalau dalam Yohanes 10 dibilang, domba-dombaku kenal aku, ya, domba-dombaku ngikut aku, kenal suaraku, gitu kan ya. Dan mereka ngikut aku, dan mereka nggak bisa direbut dari tangan Bapa. Saudara tahukah bahwa saudara nggak bisa direbut dari tangan Yesus yang sudah engkau terima sebagai juru selamat itu? Dengar ya, engkau dan aku tak dapat direbut oleh siapapun termasuk iblis kecuali engkau menyerahkannya. Pada prinsipnya engkau dan aku udah gak bisa direbut oleh siapapun termasuk iblis kecuali engkau menyerahkannya. Karena ini janji Yesus. Hanya satu yang kita perlu, duduk dekat kaki Tuhan, dengar dia berkata-kata secara pribadi, dan itu tidak akan dapat diambil, direbut dari siapapun. Terhubunglah terus dengan Tuhan. Jangan cuma hari Minggu ya, tapi setiap hari, setiap saat. Engkau lagi berbuat apapun, terhubunglah dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup berhubungan dengan Allah tidak berlalu lagi. Hari ini kau melepaskan cengkraman, kau tidak berharap atas roh jiwa tubuhnya. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.